Nah, saya kasih hasil survei dulu teman-teman sekalian. Hasil survei Hootsuite 2021. Ini yang terbaru. Penduduk Indonesia, tadi kan saya tanya ya, sebenarnya menggunakan internet untuk apa saja, apa manfaatnya. Nah, saya ambil Hootsuite dirilis oleh kompas.com beberapa waktu yang lalu. Kompas.com adalah salah satu media dari grup Kompas Gramedia kami. Dia merilis data tahun 2021 penduduk Indonesia itu total jumlahnya 274,9 juta jiwa. Itu penduduk Indonesia. 202 dari 274 juta jiwa menggunakan internet. Yang berapa nih? Sekitar 70-an lain itu mungkin nenek-nenek sama kakek-kakek. Hane pakai. Nggak bisa lagi dia seperti ini. Pakai tetot yang tadi aja ya. Nah, kok dikasih sama anaknya, itu dipakai. Selebihnya teman-teman 202,6 juta jiwa menggunakan internet. Semuanya menggunakan internet. Kita kan menggunakan internet, ada yang HP-nya 2 bahkan ya. Smartphone 2, ada yang 2 lah. Luar biasa. Yuk kita lihat lagi teman-teman sekalian. Smartphone dan telepon genggam menjadi yang populer. Jadi apa yang paling banyak digunakan? Ini dia. Smartphone yang paling banyak digunakan hasil survei dari Hootsuite tadi. 94,4% atau 195,3 juta jiwa atau juta orang Indonesia mengakses internet dengan HP. Hampir 98 orang menggunakan ini untuk mengakses internet yang semua kabelnya itu tersambung seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian menghabiskan 8 jam, 52 menit per hari. 8 jam habis kerja di situ aja, Ustaz. Luar biasa. Kalau ada waktu luang, lihat lagi HP. Teman-teman berapa jam kalau gunain smartphone? Boleh bohong. Biasanya bohong kalau seperti ini. Berapa lama? Berapa lama? 12 jam? Wah, Masya Allah. Lebih lama lagi. Nggak ikut survei berarti ya. Ada lagi? Berapa jam? 7 jam. 7 jam lebih kurang ya. Pegang, taruh, pegang, taruh, pegang, taruh, pegang, taruh. Jumlahnya 7 jam ada? Kira-kira? Ada lagi yang lain? Berapa jam? Ada lagi? Nggak ada? Ya, saking lamanya nggak tahu lagi berapa gitu ya. Untung ada materi ini, jadi nggak ada yang pegang HP ya. Lagi-lagi ditanya ya. Nah ini dia, yang paling banyak digunakan orang adalah smartphone untuk mengakses internet. Oke? Jumlahnya itu 195,3 juta orang yang menggunakan internet dan mengaksesnya itu melalui smartphone seperti ini. Oke, baik. Nah, saya urai lagi teman-teman sekalian. Kan tadi menggunakan smartphone ya. Menggunakan smartphone. Ini hasil survei saya tarik yang media sosialnya aja. Karena kita bicara tentang media sosial, bukan bicara terkait dengan game online, belum ya, game online, pinjol dan segala macam, belum jauh sana. Saya mau ke media sosial dulu karena ada kaitannya dengan kelestarian nilai budayanya. Kita digerus nilai budayanya nih, lihat nih bagaimana misi mereka untuk mengubah budaya kita. Oke, media sosial itu paling digemari. Jadi 170 juta jiwa dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, 170 juta itu menggunakan media sosial dan menghabiskan 3 jam 13 menit. Paling banyak. Makanya saya tanya tadi, apa yang paling sering digunakan? Itu dia. TikTok, Twitter, Instagram gitu ya, semuanya digunakan teman-teman. Oke. Kita menghabiskan waktu 3 jam 13 menit dari 8 jam tadi. Oke. Kemudian 2 jam 50 menit dihabiskan untuk streaming. Streaming ya, nonton YouTube, nonton TV di YouTube, nonton video ya. Video punya aplikasi Indosiar kalau saya tidak salah. Platform Indosiar punya yang permainan pertandingan sepak bola diputar di sana. 1 jam 30 menit untuk media online. Media online tahu? Media online? Tahu ya, Tribun, Kompas.com, itu media online namanya. Apalagi AJNN kalau di sini ya. AJNN dan segala macamnya itu. Terciduk Aceh, itu media sosial. Nah, nanti kita literasi media ya. Oke, kemudian 30 menit mendengarkan musik. Di sini nggak ada di survei mendengarkan ngaji, karena Hootsuite sepertinya milik orang kafir ya. Dia nggak survei untuk ngajinya berapa menit, nggak ada dia. Oke, baik. Jadi media sosial paling
apa namanya paling digemari. Baik teman-teman sekalian, saya tadi sudah perlihatkan peta apa namanya kabel bawah laut ya. Tadi ada peta kabel bawah laut, nanti Ustaz bisa lihat juga. Begitulah kabel bawah laut itu dilakukan teman-teman. Jadi tidak ada yang diawang-awang, semuanya terdata. Nah, semuanya itu baliknya itu adalah ke server. Jadi dari saya ke Ustadz Nurholis kirim WA, masuknya ke server. Dia ada server. Server itu penyimpan. Servernya penyimpan. Jadi dibilang sama WhatsApp, oh ini aman. Lakukan konfigurasi pengamanan Anda. Oh, buat nomor nomor password, ya kan? Buat password. Kita bilang aman. Nggak aman. Mereka masuk ke server mereka. Jadi nggak ada yang terlalu aman. Makanya jangan ada rahasia-rahasia di WhatsApp. Jangan coba-coba. Yang sudah dihapus bisa dibalikin lagi. Mengapa bisa terjadi teman-teman? Karena di server tidak ada tombol delete. Nggak ada tombol delete di server. Yang ada tombol delete itu di HP teman-teman. Ada. Kalau teman-teman mengupload video ke Instagram, ada baca ketentuannya di bawah sebelum kita menggunakan Instagram misalnya. Anda baru saja mengakses atau mendownload Instagram. Kemudian kita install. Kemudian ada petunjuk itu perjanjian kita dengan Instagram, Anda setuju, agree, atau tidak. Ada tuh, pernah baca? Pasti nggak selesai bacanya kan? Langsung agree. Salah satunya aja saya sebut. Salah satunya disebutkan bahwa semua video dan foto atau konten yang Anda upload milik Instagram. Di YouTube juga begitu. Kalau ada channel kita memang. Tapi miliknya siapa? Milik YouTube. Makanya ketika kami ngambil video Ustadz misalnya di YouTube, kami boleh hanya membuat YouTube saja, courtesy of YouTube. Boleh, nggak bisa dikomplain. Cuman ada etika lah sedikit kita. Kalau yang bagi punya etika, yang nggak ada etika, ya sudah ambil aja YouTube, sudah selesai. Makanya YouTube kalau misalnya kita aneh-aneh, dia bisa ban, ditutup. Kita nggak bisa protes, paling pengajuan, penjelasan, gitu-gitu. Karena apa? Karena di ketentuannya sudah disebut bahwa ini milik YouTube, ini milik Instagram, TikTok, milik TikTok. Kalau ada goyang-goyangan yang nggak bagus di TikTok, nanti waktu tua mau dihapus, nggak akan terhapus. Makanya itu yang mengerikan. Lagi-lagi ini yang mengkhawatirkan kita. Pelestarian nilai budaya kita ini sedang diserang. Kira-kira begitu kok bahasa saya. Teman-teman, paling tidak ini dunianya kami dan teman-teman. Dunia anak kita nanti lain lagi ceritanya. Paling tidak kita, kalau mereka punya misi, kita punya strategi. Kita tahu paling tidak ya. Nah, informasi ini teman-teman boleh copy, nanti sampaikan lagi ke tempat teman yang lain. Boleh, sampaikan saja nih, copy aja nanti sampaikan lagi yang lain. Gak usah khawatir, ini data dari MIT, Masyarakat Informasi Teknologi. Di antaranya ada beberapa praktisi dan pakar juga untuk menjelaskan materi-materi ini. Baik, saya praktisi komunikasinya untuk menyampaikan ya. Ingatlah teman-teman, dengan teknologi yang tadi saya sebutkan, kemudian dengan kecanggihan kabel bawah laut tadi, teman-teman semuanya, Anda menggunakan smartphone ini, pertama Anda diawasi. Jadi kemanapun kita, teman-teman, ini bisa dilihat. Dia punya IP. Pernah baca IP? Oh, ini nggak ada lagi IP-nya. Waktu kita beli handphone baru tuh ada tulisan IP di belakangnya. IP-nya berapa? Di dalam ini juga ada, kalau dibongkar nanti ada IP-nya. Masing-masing smartphone punya IP dan berbeda. Jadi kalau teman-teman misalnya memberikan komentar di media sosial, marah nih pakai akun fake. Akun fake ya namanya ya, akun palsu gitu. Ya, pakai akun palsu, pakai HP yang lain. Itu bisa terdetek, teman-teman. Dia punya IP. IP itu bisa dipantau. Dia kan punya GPS IP mana nih? Di mana dia? Di rumah ini ternyata, di dalam kamar itu dia posting. Itu kelihatan jam berapa, semuanya kelihatan. Siapa yang biasa di rumah itu? Makanya teman-teman dari Polda Aceh, bagian IT-nya itu, ya kan? Itu bisa ngecek kemana, di mana, diupload. Itu semuanya bisa dipantau. Jadi nggak ada yang rahasia-rahasia di sana, teman-teman. Oleh karena itu bijaklah kita menggunakan smartphone tersebut. Jadi kita bisa saja diawasi dan kita bisa saja dilacak. Bisa, sangat mudah. Nah, terkait dengan diawasi, teman-teman ada yang pakai smartphone Apple nggak?
Nggak ada. Kalau di Apple tuh ada Siri. Tahu Siri? Teknologi Siri itu. Hai Siri, call me Rida. Nah, nanti di calling si Rida. Oke, I'm calling. Nah, gitu dia bilang. Itu Siri itu teknologi luar biasa, teman-teman. Dia hidup kapan saja selama HP-nya hidup. Misalnya begini nih. Hai Siri, nanti dia jawab. Hai Dosi. Nah, kita mau suruh apa? Telepon Ustadz Nurkhalis misalnya. Dia telepon langsung. Calling Ustadz Nurkhalis. Langsung kita tinggal angkat aja begini. Perintahnya dengan suara. Celakanya sepertinya si Siri ini bisa baca suara kita kapan saja. Pernah satu kali Ustadz, kawan saya di BTJ Pro Film, ya kan, PH. Mereka lagi buat ilustrasi musik untuk salah satu klien. Jadi ilustrasi musiknya itu menggunakan seruling. Bukan seruling ini Ustadz. Apa ya? Saksofon bukan, antara seruling dan saksofon, saya nggak tahu namanya. Jadi dia menggunakan itu, ngecek-ngecek nada dan segala macam. Waktu dia buka di Google dan Instagramnya, langsung keluarnya itu iklan seruling tadi. Gimana caranya si Siri itu rekam suara kita dan kemudian melaporkannya ke Google, ke Instagram, satu paket tuh deh. Oh, si ini suka seruling kayaknya, karena saya sering denger gitu, kira-kira begitu. Teman-teman kalau lagi mikirin jilbab, nanti kalian keluar jilbab kan? Keluar jilbab iklannya. Lagi mikirin sepatu, coba lihat sepatu. Ketik aja jam di Google. Nanti di Instagram udah komplit tuh semuanya, jam keluar. Pandai sekali dia. Luar biasa. Nah, kita diawasi. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Makanya kalau ada nonton beberapa film, ya saya nonton film, saya lupa namanya. Itu kalau terkait dengan intelijen misalnya, itu biasanya mereka ada adegan menaruh smartphone-nya jauh di tempat khusus yang tidak bisa dilacak. Dia taruh, baru kemudian masuk ke ruangan, baru rapat dan segala macam. Jadi nggak boleh membawa ini, karena mungkin saja dia bisa rekam suara kita atau kemudian dilacak. Nggak ada lagi privacy ketika seperti ini. Kira-kira begitu, teman-teman. Dan kita diukur. Diukur seperti tadi. Jadi dia bisa ukur. Di Gampong Lam Gugop itu masyarakatnya kalau kita jualannya sukanya apa? Biasanya Instagram dan beberapa platform lain itu sudah punya peta-peta itu. Jadi dia udah baca itu. 30% orangnya usianya sekian dari Instagramnya. 30% sering mengakses baju. Berarti yang paling disukai adalah baju. Nah, biasa begitu, teman-teman. Oke. Nah, yang paling sering kita dipancing itu dengan begini-begini sih. Nah, lihat deh. Facebook ada satu tanda 17, 2, 3. Itu namanya tombol notifikasi. Notifikasi. Kita kalau udah lihat, coba buka tuh. Ada 3 apa nih? Gitu kan? Begitu. Gitu, teman-teman. Nah, lihat. Tuh notifikasi. Kemudian ada tombol-tombol lain. Tombol-tombol like, komen. Itu tombol-tombol yang memang membuat kita itu terpancing untuk di sana. Boleh? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalnya tentang ceramah-ceramah Ustadz, harus di-share kembali. Gunakan tombol-tombol yang sudah mereka gunakan itu. Tapi di balik itu semua, ini tombol-tombol ini adalah pancingan dari mereka. Jadi nggak ada platform itu yang mau besoknya dia meninggal gitu, nggak mau dia. Tiba-tiba Instagram itu gagal, dia tutup pabriknya, kantornya misalnya gitu ya, nggak mau mereka. Jadi kita terus dipancing dengan penawaran. Penawaran itu pernah dengar tuh siapa misalnya? Si Andi ada di Instagram. Mungkin Anda kenal, Anda mau berkawan dengannya? Gitu ya. Kira-kira gitulah bahasa mereka gitu. Ya gitu dia. Padahal kita nggak tahu sebelumnya, akhirnya ditawarin. Mungkin Anda kenal. Nah, gitu-gitu. Itu penawaran-penawaran. Kemudian tombol, kemudian notifikasi seperti ini. Ini paling menggoda nih. Nah, nih. Kalau ada di Instagram 17, yang like nih. Ya, gitu kan? Ya, gitu dia. Tadi baru upload yang like udah 17. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, yang tadi saya sebutkan teman-teman, yang saya sebutkan tadi, mengapa kemudian si Siri, saya nggak tahu nih Siri ini betul dia bacak suara kita atau tidak ya. Tapi kalau Instagram, ketika Anda klik sesuatu misalnya, klik sepatu misalnya, jam, lihat jam. Nah, mereka itu sudah diukur kita dengan algoritma artificial intelligence. Ini adalah kecerdasan buatan. Jadi dia bisa meng-create semuanya, teman-teman. Kalau kita suka ceramah, nanti keluarnya ceramah. Di YouTube kalau teman-teman lihat ceramah keluarnya. Kalau teman-teman lihat yang bukan ceramah, bahkan jauh dari itu, akan keluar itu juga.
dia akan baca kebiasaan kita. Mereka lah yang membaca ini, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan, seolah seperti manusia, tapi tidak. Karena nggak ada hati nurani dia. Jadi ketika yang buruk-buruk misalnya, ya udah dikasih jor-joran terus. Yang penting apa yang Anda suka itu yang saya beri. Itu yang kerjaan dari artificial intelligence itu sendiri. Baik. Nah, ini cukup menarik juga teman-teman. Ini tantangan kita ya. Di tengah pelestarian nilai budaya ini. Di Aceh ini, saya pengen nyelamatin Aceh karena ini yang paling mungkin. Kalau Indonesia, saya nggak tahu ya, mungkin agak sulit. Pelaksanaan syariat Islam yang ada di Aceh itu satu-satunya daerah. Daerah yang lain seperti yang kita tahu, beberapa daerah Sumatera Barat, ya Sumatera Barat juga kemarin. Cek. Ya nggak apa. Oke, cek ya, mantap. Tak betul teknologi ini ya. Sentuhannya luar biasa. Ini live ya? Enggak. Ini dulu. Diedit ya? Dimantapin. Oh, dimantapin dulu. Oke, baik. Saya takut salah tadi. Nanti ada bagian-bagian yang agak keliru. Karena di daerah-daerah yang lain ketika perda ya, perda kalau kita kanun ya, kalau perda syariat Islam ini ya ditolak oleh pemerintah pusat karena tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya. Kita karena ada perdamaian, perjanjian, MOU Helsinki, ada UUPA, ada kanun di dalamnya, bisa kita laksanakan. Dan itu adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus sangat disyukuri itu, teman-teman. Pelaksanaan syariat Islam yang bisa dilaksanakan di sini di Aceh. Lain nggak ada. Tidak ada. Luar biasa, seluruh Indonesia inilah anugerah yang luar biasa. Yang bisa menyelamatkan kita, kira-kira itulah yang bisa. Di daerah lain ya Allah. Ini model seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman. Dengan begitu undang-undang pelaksanaan syariat Islam yang tidak ada, dakwah kadang ada kadang tidak, begitu ya. Anak muda sudah lalai dengan teknologi yang luar biasa. Nah, cara mereka di media sosial, ini baru media sosial, belum ke game. Saya nggak bicara game karena nggak cukup waktu nanti. Jam 11 kata Ustadz harus selesai nih. Menuntut sesuatu dari kita. Jadi dia memang menuntut sesuatu dari kita. Nggak ada Instagram, Facebook, YouTube, Google itu nggak menginginkan sesuatu, nggak ada. Dia perlu penjualan. Dia terus kita melihatnya. Kita harus terus menerus bersamanya. Dia nggak akan mau kita. Cobalah kalian berhenti misalnya menggunakan Instagram. Kita serentak menggunakan Instagram di Aceh misalnya. Kalau lah bisa itu, pasti mereka khawatir tuh. Khawatir mereka. Karena tiba-tiba kita nggak mau lagi menggunakan platform mereka. Mereka akan melakukan penelitian. Mengapa orang Aceh tiba-tiba berhenti untuk menggunakan Instagram, YouTube, Facebook, dan segala macamnya. Dia menuntut sesuatu dari kita. Ya, sekarang kan mereka pasang iklan tuh. Makin banyak perhatian kita. Nah nih, makin banyak perhatian kita, makin banyak masuk iklan ke YouTube. Televisi juga sama, teman-teman. Saya kerja di televisi. Televisi juga sama. Dia apa yang paling dicari? Kesuksesan televisi itu, terutama televisi entertain ya. Kalau kami televisi berita. Hampir semua televisi lah menurut saya. Televisi itu, yang dia cari itu adalah penonton. Makanya, ada yang kuliah di komunikasi, di sini nggak ada. Dakwah komunikasi? Nggak ada ya. Televisi itu yang dicari itu adalah penonton. Dari mana mereka dapat? Dari hasil survei. Lembaga apa yang melakukan hasil survei? Lembaga AC Nielsen. Survei. Jadi lembaga AC Nielsen mengeluarkan rating. Tahu rating ya? Nah, rating itu peringkat-peringkat penonton. Informasi dari anggota komisioner KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, sahabat saya namanya, namanya lupa saya namanya. Dia menyebutkan bahwa sinetron itu dibuat. Ini orang KPI ini yang bilang ya. Saya nisbatkan ke beliau, karena beliau yang mengatakan. Jadi dia mengatakan sinetron itu Ustaz tidak dibuat cerita sampai akhir tuh nggak ada. Dia dilihat rating aja.
dibuat aja 3 episode, kemudian dilihat ratingnya. Oh, ratingnya bagus nih, buat aja lagi. Tiba-tiba ratingnya buruk Ustaz, udah sebulan atau setahun film itu atau sinetron itu nggak maju lagi, dibuat aja anak mudanya meninggal, selesai deh. Jadi gitu. Sekarang apa film paling populer itu apa namanya? Nah kan tuh. Ustaz tahu Ikatan Cinta? Jangan Ustaz, nggak usah lah. Ikatan Cinta, ya gitu ya. Itu karena ratingnya masih tinggi. Coba kalian boikot tuh nonton. Besok meninggal tuh yang cowoknya, tuh yang ceweknya meninggal. Selesai deh filmnya. Karena masih ditonton, ya terus aja dia. Dulu ada zaman kami itu kecil-kecil kita Ustaz, tersanjung Indosiar. Tersanjung 1, 2, 3, entah sampai berapa puluh tuh. Ya Allah Rabbal Alamin. Tersanjung terus. Akhirnya nggak lagi, meninggal entah salah satunya. Selesai ceritanya, tamat gitu ya. Selesai. Jadi dia perhatian kita. Itu perhatian itu jadi modal mereka. Oh, kita pikir kenapa mereka memberikan tayangan, wah enak sekali ya, dikasih gratis semuanya. Ya dikasih gratis semuanya teman-teman. Untuk apa? Perhatian kita itu diberikan ke pemasang iklan. Pemasang iklan. Apa misalnya produknya? Apalah produknya misalnya ya. Nih, kami punya penonton nih, rata-rata usianya anak-anak muda begini nih, nonton tapi 8 jam satu hari. Pasang iklan di sini nggak? Banyak nonton nih, gitu. Produkmu bapak-bapak ya? Bapak-bapak mobil ya? Mobil apa? Mercedes-Benz misalnya ya. Oh, Mercedes-Benz. Nih, tayangan bapak-bapak nih banyak yang sini nih. Bapak-bapak kaya nih biasanya nih. Nah, taruh tayanganmu di sini nih. Udah dibuat sedemikian rupa. Makanya ketika kalian buka YouTube, itu keluar iklan sudah disesuaikan dengan usia teman-teman. Kan di awal udah ditanya kalian usianya ringnya berapa. Ya kan? Iya. Range berapa usia? Tahun berapa lahir? Tapi semuanya sudah selesai, semuanya sudah tahu. Dikasih iklan. Iklan nggak apa-apa lah, ya kan? Asal jangan dikasih tayangan-tayangan yang aneh. Oke, di YouTube tuh sekarang ada YouTube Kids. YouTube Kids. Pertama kami di MIT masih mengapresiasi lah YouTube membuat YouTube Kids. Terakhir kemarin berita terbaru, mereka memutarkan iklan gay, homoseksual di YouTube Kids. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahu. Betul-betul tidak akan rela mereka. Jadi di YouTube Kids ditaruh iklan pisang 2 tuh Ustaz. Nanti kalau Ustaz pernah lihat ada pisang 2. Anak-anak kita disuruh tonton iklan homoseksual tersebut. Kita biarin aja anak-anak nonton ya kan. Kita pergi kemana-mana, YouTube Kids, dia rupanya nyelip di situ. Ya gitulah. Belum lagi bicara tentang YouTube yang konvensional itu ya, yang biasa itu lebih mengerikan lagi. Anak-anak kita memang betul-betul harus kita pantau. Lihat apa nak? Ya nanti kalau yang mutar yang lain jangan dulu ya nak, kasih nampak sama orang tua dulu. Nah kira-kira begitu. Harus kita pandu. Atau sementara waktu tidak sama sekali. Misalnya tergantung pola kita lah. Kira-kira begitu. Tapi anak kita akan menghadapi ini bahkan lebih canggih lagi nanti teman-teman. Nah teman-teman tahun berapa tadi? 99 ya lahirnya ya. 99 Ustaz lahirnya. Jadi nanti akan menghadapi ini. Jadi orang tua yang akan menghadapi teknologi artificial intelligence yang luar biasa lagi di sana nanti. Tantangan kita, budaya kita bertahan atau tidak tergantung kita teman-teman. Nih pelestarian nilai budaya kita itu masih bertahan atau tidak nanti tergantung cara kita untuk menjaga ini. Dan yang terakhir kita dimanipulasi. Kita dimanipulasi. Mudah sekali dimanipulasi teman-teman. Ini saya bilang ini kelingking sebelah kanan, ini jari manis sebelah kanan, ini telunjuk sebelah kanan, ini kelingking sebelah, ini telunjuk sebelah. Oke, saya mau ajak teman-teman sekarang ini kita manipulasi diri teman-teman sendiri, sangat mudah dimanipulasi. Oke, sekarang buat seperti ini. Ini dulu. Oke, gini ya, taruh begini ya, udah gini aja ya. Tarik ke dalam. Ya, tarik aja dalam sini. Ya. Oke, sudah. Gunakan temannya sebelah. Suruh tunjuk tapi jangan kena. Suruh tunjuk tangan, salah satu tangan. Coba Tajul buat seperti tadi. Gini.
Ya, tarik ke dalam. Iya, sudah. Rapat sedikit. Ini belum rapat, harusnya rapat lagi. Gini. Olahraga sedikit nggak apa ya. Udah kena asam urat belum? Belum kan? Oke, sudah. Coba angkat ini. Nggak bisa dia. Nggak bisa, ini sebelah sana. Nah, lihat tuh. Oke, ini coba. Nah, kan angkat ini. Coba yang ini. Oke, masih bisa. Ini. Nah, kan itu juga yang angkat. Oke, teman-teman boleh coba. Coba aja sama temannya, tapi jangan kena. Kalau kena ini berasa. Jangan kena. Itu tangan teman-teman saya sebut tadi, tangan kiri, tangan kanan, betul ya? Ya. Ini apa namanya? Permainan otak. Oke, coba gunakan temannya, coba tunjuk. Coba suruh tunjuk. Saya tunjuk aja. Coba lagi ini. Nah. Nggak tahu ya tangan mana kiri, mana kanan tuh coba. Atau telunjuk kanan, coba angkat telunjuk kanan. Oke. Kelingking kiri coba tanyain. Betul kelingking kiri itu? Oke, baik. Coba lagi. Jari tengah kanan. Ya, nggak bisa? Ada yang nggak bisa? Ya. Ada yang nggak bisa bergerak ya? Oke. Jari tengah kiri. Oke, telunjuk kanan. Betul, tunjuk kiri, tunjuk kanan. Oke, tunjuk kiri, tunjuk kanan. Kelingking kanan. Oke, baik. Cukup teman-teman, nanti bingung lagi ya. Nah, nanti coba aja teman yang lain. Itu tingkat manipulasinya sebegitu mudahnya. Itu baru tangan teman-teman sendiri, belum lagi pikiran kita, teman-teman sekalian. Baru diputar aja, udah bingung kita. Baru diputar aja udah bingung kita. Sangat mudah kita dimanipulasi. Tuh, mereka buat manipulasi informasi di media sosial misalnya, ada kampanye-kampanye yang seolah-olah kita akhirnya mendukung. Padahal itu jauh dari nilai-nilai agama kita. Ada banyak. Ngeri sekali teman-teman. Ya, saya akan perlihatkan satu video singkat saja. Ini malah mahasiswa. Mungkin ada yang teman-teman kenal mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Ini karena videonya sudah diupload ke Instagram. Jadi videonya ya berarti boleh disaksikan oleh siapa saja. Saya mau lihat bagaimana kemudian kampanye-kampanye dari masyarakat di luar agama kita, di luar negeri dan agama kita sendiri, itu membawa budaya-budaya mereka. Kalau saya sih nggak setuju dengan budaya seperti itu dibawa ke budaya kita. Bagi Anda yang setuju ya silakan. Tapi saya tidak setuju. Saya mengajak teman-teman juga tidak setuju dengan hal itu. Menurut saya momen ini, kesempatan ini, teman-teman yang hadir di sini sesuai. Di momen yang lain, di peserta yang memang lebih beragam, mungkin nggak terlalu masalah bagi mereka. Bahkan kalau saya di kantor atau di tempat yang lain ya, mereka akan memperdebatkan saya, mempermasalahkan itu. Tapi menurut saya ini nggak kurang bagus. Oke, sebentar. Nah, pernah lihat nih teman-teman? Halloween. Ini di Aceh. Ini salah satu mahasiswa saya padahal. Ya. Jadi dia aktivis kepemudaan. Sudah pernah tahu? Kalau mungkin kalian teman-teman kenal ya. Jakarta nih. Di Aceh ini teman-teman, dia buat. Nah ini. Oke, luar biasa. Nih Ustaz. Oke, mereka merayakan Halloween di sini. Dan ini bisa disaksikan di Instagram, bebas. Saya ambil sadur dari sini kok tadi, pakai aplikasi download Instagram. Ya kan? Video Instagram nggak bisa di-download kan? Pakai aplikasi Instagram, download Instagram, terdownload dia gitu ya, teknologi. Ini dia teman-teman, saya putarkan kembali. Ini adalah cuplikan salah satu peringatan Halloween. Nah, gini Ustadz keadaannya. Ini tantangan ulama, ini tantangan pendakwah, ini tantangan kita semua. Saya nggak setuju nih masuk nih kemari nih. Iyalah budaya mereka aja, nggak usah dimasukin gitu. Lakum dinukum waliyadin itu harus benar-benar tegas gitu kan. Antara kita minum kopi sama minum teh, Anda minum kopi minum teh, kita satu meja, selesai. Jangan Anda gabungkan
antara teh Anda dengan kopi saya. Kita sama-sama dong gabungin. Cocok nggak tuh? Ya enggak. Gini teman-teman, saya nggak tahu di mana ini, tapi ini mahasiswa UIN. Komunikasi. Masalah teman-teman kenal kok nggak kenal, ini video sudah diupload sama dia dan bisa ditonton sampai sekarang. Saya cuma memperlihatkan saja dan saya nggak setuju dengan video ini. Tuh nilai budayanya jauh betul. Gimana coba? Ini mana tadi? Lambang satanis. Setan bertanduk kan? Nah, pakai jilbab begini. Ya, itulah kondisinya. Dari apa? Dari mana datangnya? Dari media sosial. Mereka memanipulasi, membuat sedemikian rupa teman-teman sekalian. Ceramah kita ternyata memang belum gencar di sana. Caranya bagaimana? Harus lebih banyak. Ya kemungkinan ini seperti itu. Atau paling tidak kita boikot. Kata teman saya di MIT, menutup internet sama seperti menutup langit. Kita tutup aja untuk Aceh nih, gimana? Bisa? Mungkin bisa, tapi diserang terus sama orang luar. Mereka nggak akan mau. Oke, itu dia teman-teman tantangan kita hingga saat sekarang ini. Saya balik ke slide ya. Jadi teman-teman calon para ulama, calon pendai, nah ini tantangan kita. Kita tahu tantangan aja lah, tapi nggak usah khawatir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada cobaan yang diberikan oleh Allah. Fitnah-fitnah seperti ini kecuali kita mampu menghadapinya. Strateginya seperti apa? Nanti dikasih tahu sama Ustadz Nurkhalis. Saya nggak tahu strategi apa nih yang harus kita lakukan. Saya mau memperlihatkan teknologi itu sudah seperti ini. Aktivitas kami di bidang teknologi itu, televisi, teknologi IT, sesekali di masjid. Jadi karena memang aktivitas kita juga tidak lekang dari masjid itu sendiri, membuat nilai-nilai dakwah ini akan terus ada. Insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Teman-teman sekalian, hanya ada 2 industri yang menyebut pelanggan mereka sebagai pengguna narkoba dan peranti lunak. Kenapa? Karena ada kecanduan dalam aplikasi tersebut. Ya. Jadi industri yang menyebut pengguna pelanggan mereka itu sebagai pengguna hanya narkoba dan peranti lunak. Makanya disebut pengguna narkoba. Pengguna aplikasi, pengguna Instagram, pengguna WhatsApp, pengguna dia yang menggunakan. Kita menggunakan dan kemudian kita terpancing untuk terus menggunakannya. Nah, oke. Nah, saya kasih solusinya kira-kira begini, teman-teman sekalian. Mungkin dalam 3 hari ke depan setelah terima kasih Ustadz, nih pemohon pertama. Sebenarnya saya minta izin ke Ustadz Nurkhalis. Sebenarnya saya kasih materi itu hari Sabtu karena besok ada aktivitas keluarga yang tapi kalau misalnya nggak mepet juga, saya harus tetap mengikuti arahan Ustadz Nurkhalis. Tapi Ustadz Nurkhalis akhirnya memberikan kesempatan beliau kepada saya. Terima kasih Ustadz. Tapi momen ini mudah-mudahan cocok lah Ustadz. Saya kasih problematikanya dulu, ya kan, kondisi di lapangannya, bagaimana nilai-nilai budaya Aceh itu digerus, ya, seperti yang saya perlihatkan tadi, teman-teman sekalian. Saya akan berikan juga beberapa solusi bagi kita yang ada di sini. Teman-teman boleh mengambil ini, boleh menyampaikan lagi yang lain, atau informasi sederhana ini boleh disampaikan ke generasi berikutnya nanti. Dunia maya itu bukan dunia nyata. Karena ada banyak orang sekarang, bahkan ada sindrom Ustaz. Sindrom terbaru itu takut kehilangan informasi update. Itu sudah ada sindromnya sekarang. Ketakutan, fear, saya lupa, FOMA kalau nggak salah saya istilah ininya. Takut kehilangan informasi baru. Oh, nggak update di Instagram, ada apa aja, aku nggak update, udah susah. Generasi kita sudah ada yang begitu tuh, yang harus dikonsultasikan ke psikolog. Nunggu, wah luar biasa, apa ya, aduh aku nggak update, gimana ya, aduh kayak pecah dunia ini, kira-kira begitu. Sudah seperti itu teman-teman. Yang kita di sini oke, insya Allah lah aman, Allah selamatkan. Di luar sana teman-teman, yang pegang HP, wah luar biasa, nggak berhenti. Sekarang anak-anak dikasih HP, tarik HP, guling-guling dia. Begitu generasi berikutnya, ya Allah, na'udzubillah. Apa yang harus kita lakukan, strategi apa? Nah, paling tidak kita yang akan jadi calon-calon orang tua nanti, calon ulama, calon pendai, calon imam-imam besar, ya. Nah, dunia maya bukan dunia nyata. Jangan berlama-lama di sana. Jadikan itu sebagai alat yang mempermudah kita
Kita punya dakwah, sampaikan dakwah di sana. Marida nih luar biasa yang sudah mendukung dakwah Islam. Nah, beliau nanti akan ajarkan di ujung ya Ustaz ya. Diajarkan apa yang harus kita isi, konten apa, nanti tanya sama beliau. Paling tidak teman-teman udah dapat backgroundnya. Oh begini ternyata ya. Ternyata pakai kabel bawah laut ya. Terdata, tersimpan di server ya. Itu dia. Yang kedua, AI atau intelligence artificial itu bukan manusia. Jadi kalau mau hasil survei dari netizen aja itu sudah keliru teman-teman. Televisi menggunakan itu sekarang. Saya nggak setuju. Televisi menggunakan itu kan sekarang. Yuk kita lihat apa kata netizen. Itu televisi saya tuh. Apa kata netizen? Jadi seolah-olah netizen itu netizen benci. Di televisi yang lain juga, Global TV sama juga ketika berita entertain ya. Netizen berkomentar itu wah luar biasa. Komentar itu ditayangin lagi. Seolah-olah kita ikut dalam komentar itu dan menganggap benar komentar tersebut. Dasar wanita nggak becus. Ya gitu-gitu dia. Padahal itu netizen, warganet, warga di internet. Dia tidak terdata. Ada yang terdata, ada yang tidak. Ada yang datanya lengkap, ada yang datanya nggak jelas. Ada akun fake. Makanya kalau misalnya teman-teman jadi anggota dewan nanti, waktu mencalonkan diri atau jadi wali kota, itu udah ada tuh apa namanya makian-makian. Apa nih dasar ini begini gitu ya. Saya pernah dulu Ustaz jadi anggota dewan. Alhamdulillah lewat jadi anggota dewan ya. Itu ada aja fitnahnya. Itu fitnah nggak usah terlalu dipercaya. Orangnya aja nggak percaya, nggak betul kadang-kadang. Dia buat akun fake. Kalau benar, ajak aja ketemu. Kita ketemu aja yuk, pasti takut dia. Ketemu aja, saya klarifikasi terkait dengan apa pernyataan Anda. Atau kita laporkan. Bisa nggak? Bisa. Oh, akun fake bisa lapor? Bisa. Punya IP dia. Kita terdata di mana dia mau dia menggunakan aplikasi itu di mana, kapan, siapa dia. Insya Allah bisa terdetek. Oke. Kemudian jangan berlebihan. Wala tufsiru. Ya betul Ustaz ya. Jangan berlebihan apa Ustaz? Bahasa Arab ya? Iya. Jangan mubazir ya mungkin ya gitu ya. Tabzira. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ya, sesungguhnya mubazir itu ya kadang-kadang kita kelamaan. Ingat aja, sadarlah paling tidak. Wah, udah kelamaan nih, taruh lagi. Kira-kira begitu ya. Kita kondisikan diri kita masing-masing teman-teman sekalian. Baik, saya sudah di ujung hari ini. Kuncinya teman-teman sekalian, sesuatu itu baik jika hal itu menambah ketakwaan kita. Kuncinya kira-kira begitu. Kira-kira nih dengan ini, dengan itu, kira-kira ini membawa kebaikan atau tidak? Ini menambah ketakwaan atau tidak nih? Kira-kira di sini ditaruh nih, dipasang ini, menambah ketakwaan kita atau tidak nih? Kalau menambah ketakwaan kita itu baik. Ini menambah ketakwaan kita atau tidak? Kalau menambah ketakwaan kita itu baik. Jadi quote-nya kira-kira begitu. Itu baik jika itu menambah ketakwaan kita. Apapun. Nanti ketemu udah punya istri semua di sini belum? Udah punya suami belum? Belum, saya baru satu. Enggak. Itu jangan ditayang ya. Ya oke. Itu kan biasa ya, supaya biasa ya. Oke, teman-teman sekalian. Nanti kalau ada istri menambah ketakwaan nggak kita? Kalau ketakwaan berarti itu baik ya. Suami juga begitu. Kalau tidak berarti kita berusaha terus supaya menambah ketakwaan. Keluarga itu hadir supaya menambah ketakwaan kita. Jangan kita jauh. Ada anak, ini nambah ketakwaan atau tidak? Nambah ketakwaan, mantap. Kalau tidak, cari cara. Gimana caranya? Saya nggak tahu caranya bagaimana. Pokoknya kalian carilah pokoknya supaya nambah ketakwaan kita. Ketakwaan itu apa? Sederhana ya. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Jadi kalau kecenderungan kita sudah mulailah kita beribadah, kita sudah takut kalau tinggal, kita sudah mulai nambah-nambah dikit, ya, tidak bisa serta-merta kita nambah dikit-dikit dulu, ketakwaannya makin nambah, insya Allah akan makin lancar. Wah, ada wifi home. Oke. Nah, dalam surat Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah diingatkan ya Ustaz ya, ini sudah berulang-ulang sebenarnya, tapi ini memang ayat Al-Quran itu cocok kapan saja, di mana saja, dengan kondisi apapun, teman-teman sekalian. Tidak ada petunjuk paling top kece gitu ya Ustaz ya, kecuali Al-Quran dan Al-Hadis. Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Udah diingatin kita. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Nih fitnahnya yang tadi saya sebut nih, ya kan? Teknologi yang seharusnya memudahkan kita, tapi kemudian seperti narik-narik kita kemana-mana gitu ya, larinya kemana-mana. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksaan api neraka. Muaranya sudah ada nih, kemana kita akan kembali kalau tidak hati-hati teman-teman. Cuma ada dua jalan, cuma ada dua tempat yang akan tertuju. Pertama surga, kedua neraka. Tidak ada manzilah bainal manzilatain, nggak ada itu. Nggak ada Ustaz kan? Nggak ada. Saya di pesantren dulu nggak ada itu Ustaz. Manzilah bainal manzilatain nggak ada. Yang ada surga dan neraka. Teman-teman mau kemana? Yang ada tengah-tengah. Ya, mau ke surga atau neraka. Sama juga, saya mau kemana? Tidak ada orang yang bisa memastikan dirinya bertakwa. Tidak ada. Kami sedang belajar bertakwa. Ustadz juga sedang mengejar ketakwaannya. Teman-teman juga seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Kan kita nggak bisa label. Kita nggak bisa label diri kita dan orang lain. Saya nggak bisa label orang lain. Tapi bagaimana kemudian kita sama-sama berusaha. Kalau kata teman saya, kata ulama, Ustadz saya kok lupa. Dia bilang semakin berilmu kita, semakin sulit kita menemukan kekurangan orang lain. Jadi kita akan melihat orang itu, ini mulia nih, ini mulia nih. Kita berpikiran positif. Sebaliknya kalau kita makin buruk melihat orang lain, itu sepertinya ilmu kita sudah jauh. Lu apa-apa, alah, digamnya, gitu ya. Korupsi aja ya. Nah, aduh, ini nggak habis, Ali. Itu sudah habis kita. Ya, jadi mudah saja lah. Orang berilmu itu, kalau lihat orang lain, dia mulia orang lain. Orang lain itu mulia, dia akan sulit menemukan keburukan. Bahkan beberapa ulama itu kan berdoa itu supaya aibnya gurunya itu ditutup bagi dirinya. Dan jangan sampai ya Allah aibnya guru saya itu dibuka. Dia gak senang seperti itu. Ini ada sebagian kita kalau aibnya apa juga habis, dicecar habis gitu ya. Bukan malah diselesaikan, ditutup, ambil kebaikan-kebaikan di dalamnya. Baik. Selanjutnya juga diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ingatkan kita ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhatikan ya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab dulu saya diajarin di pesantren itu ra'a itu dengan nadhara itu berbeda. Kalau lihat itu ya biasa lihat aja. Kalau nadhara itu memperhatikan. Itu jelas itu. Berarti detail itu, ya perhatikan. Ini bagian dari kita memperhatikan masa depan apa yang akan kita siapkan nanti. Anak-anak cucu kita nanti seperti apa? Bagaimana dia? Nih sekarang teman-teman. Jadi banyaklah diskusi seperti ini supaya kita ingat. Bukan berarti menghilangkan ini, tidak. Kita itu teknologi. Orang menghadirkan itu ya seperti itu, media. Media itu kan tempat, sama seperti nih media nih. Kalau teman-teman mau memahami media dalam literasi media, media itu tempat teman-teman. Ini media. Tempatnya ini. Sekarang diisi apa? Buah. Nanti diisi nasi bisa nggak? Ya mungkin aja dilapisi dulu diisi nasi. Diisi lauk bisa nggak? Bisa juga. Diisi kamera bisa nggak? Bisa juga. Taruh HP bisa nggak? Bisa. Dia media teman-teman. Memudahkan kita. Orang menghadirkan media itu memudahkan kita. Jangan sampai kita dikerjai sama medianya. Kok kita kepala kita udah gini nggak bisa lepas gitu ya? Kan aneh ya. Ya kan? Kita taruh kepala nggak lepas di sini. Kira-kira begitu. Ini medianya. Oke. Perhatikan apa yang kau siapkan untuk hari esok. Termasuk juga anak cucu kita. Ini betul Ustaz, kata Umar bin Khattab. Alimu auladakum fa innahum saya'ishu fi zamanihim ghaira zamanikum fa innahum khalaqa zamanihim wa nahnu khalaqna li zamanina. Ajarkan anak-anakmu itu dengan masanya. Kita itu hidup di masa ini. Sedangkan dia di masa yang akan datang yang seperti kita sebutkan tadi. Mungkin lebih canggih lagi, teman-teman. Jadi paling tidak kita punya strategi apa yang harus kita siapkan di masa sekarang supaya anak cucu kita itu lebih siap nanti insya Allah. Inilah kira-kira teman-teman sekalian yang coba saya sampaikan ya. Ini IG saya, ini promo sedikit ya Instagram supaya kita bisa bersilaturahmi. Nomor telepon saya teman-teman sekalian, ini email, ini nomor ini IG pribadi. Saya bedakan antara IG organisasi dan IG pribadi saya. Baik, jadikan sosial media itu sebagai alat saja mempermudah kita bersosialisasi, bahkan memperkuat nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai dengan begitu kita tergerus nilai budayanya. Supaya apa? Supaya kita selamat
Yang paling penting dari kehidupan ini apa? Husnul khatimah. Tidak ada lain. Tujuannya itu husnul khatimah. Artinya adalah menutup kehidupan ini dengan kebaikan. Mudah-mudahan itu. Jadi Ustadz mengajarkan saya tuh supaya kita terus dalam kebaikan. Nanti kalau mati dalam kebaikan gitu Ustadz ya. Kalau ada cerita, oh dulu dia buruk, tiba-tiba mati dalam kebaikan, itu pengecualian. Hanya untuk motivasi saja bagi kita semua. Jangan sampai kita, oh saya mau niru dia deh. Jangan niru dia gitu, jangan. Jadi teruslah belajar kebaikan seperti yang disampaikan oleh Ustadz ya dalam ceramah-ceramahnya. Terus dalam kebaikan kita gunakan media untuk dakwah, sampaikan itu teman-teman. Kapan-kapan ini baru media sosial, belum lagi cerita tentang games, ya kan? Dan hal-hal buruk lain yang ada di dunia maya. Sekali lagi dunia internet itu hadir untuk memudahkan kita karena itu bagian dari teknologi. Itu saja moderator yang saya muliakan, Ustadz, yang bisa saya sampaikan. Kalau kita ingin berdiskusi silakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab teman-teman. Kalau tidak bisa dijawab sama Ustadz nanti. Ya, gitu ya. Dan Barida kalau sisi kontennya. Baik. Sekali lagi jangan ragu-ragu untuk bertanya karena ini bagian dari public speaking. Ya, kan? Silakan saja.